Halo, bertemu kembali di mata kuliah Apresiasi Arsitektur. Pada minggu kelima ini kita akan berdiskusi tentang lingkungan binaan vernakular yang membahas relasi antara alam, budaya, dan lingkungan binaan. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita lihat dulu pengertian umum, pengertian dasar terhadap vernakular. Dalam pengertian umum vernakular, ada kaitannya dengan bahasa, the language or dialect spoken by the ordinary people. Jadi bahasa yang digunakan di orang pada umumnya pada suatu tempat tertentu. Namun yang menarik adalah pengertian kedua, kaitannya dengan arsitektur. Arsitektur concern with domestic and functional rather than public or monumental building. Ini akan kita bahas lebih lanjut. Namun kalau kita lihat asal katanya dari bahasa Latin yang artinya homebound, jadi kampung halaman, bisa dikatakan demikian, atau lebih kepada domestik. Jadi kaitannya vernakular adalah sesuatu yang khas, kaitannya dengan bahasa, terutama logat asli, bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Di samping itu, kalau kita perhatikan di paparan di bagian kanan, vernacular architecture is a term used to categorize architectural design which use locally available resources and tradition. Jadi apa yang digunakan, material yang digunakan di sekitar bangunan dan dilakukan secara tradisi turun-temurun, yang mencerminkan to reflect the environment, cultural and historical context, yang mencerminkan lingkungan, budaya, dan konteks lokal, konteks sejarah lokal. Atau pengertian kedua, vernacular architecture, a modest style of building that is a specific to a region and period. Nah, ini kemudian yang penekanan berikutnya, use a local material and knowledge to construct building, menggunakan material lokal, kalau tadi pengertian sebelumnya, yang berada di sekitarnya, dan pengetahuan konstruksi yang juga dilakukan turun-temurun atau yang dilakukan secara tradisional, and usually done without supervision of professional architect, yang dilakukan tanpa pengawasan atau tanpa melibatkan arsitek profesional. Ini akan kita bahas lebih lanjut di bagian berikutnya. Oke, kalau tadi telah dijabarkan pengertian umum, mari kita agak lebih mendalam lagi tentang vernacular arsitektur. Pada paper yang ditulis oleh Carlos dan kawan-kawan tahun 2015 yang berjudul Vernacular Arsitektur dengan tanda tanya, paper ini mencoba melihat evolusi dari pemahaman vernacular arsitektur. Kemudian bagaimana aplikasinya di masa sekarang, mengingat ada kesenjangan ruang dan waktu. Padahal arsitektur vernakular lebih fokus pada konteks lokal yang terjadi di masa lalu dan bagaimana dia melihat bagaimana ini yang terjadi di masa sekarang. Cukup menarik dari paper ini, namun yang coba dihadirkan pada paparan ini bukan mendalami paper ini, tapi referensi apa saja yang digunakan oleh tim ini, Carlos dan kawan-kawan, dalam menulis paper ilmiah ini. Salah satu referensi yang digunakan oleh tim penulis adalah apa yang dilakukan, apa yang ditulis oleh Bernard Rudofsky yang bicara tentang arsitektur without architect. Kembali lagi ke pengertian awal tadi, bahwa ada pernyataan yang dikonstruksi, yang dilakukan masyarakat tanpa supervisi arsitek. Jadi ini yang mungkin menjelaskan lebih lanjut pemahaman adanya arsitektur yang dilakukan atau yang dimunculkan bukan oleh profesional arsitek. Namun dari kutipan ini adalah for what of
For one of a generic label, we shall call it vernacular, anonymous, spontaneous, indigenous, rural. Jadi apa yang terjadi yang tidak diketahui dilakukan secara spontan, meskipun kita akan mempertanyakan apa itu spontanitas di dalam arsitektur, terutama di arsitektur vernakular, dilakukan oleh masyarakat lokal, indigenous, dan terjadi di rural area, bukan di kota, terjadi di pinggiran-pinggiran. Namun kita coba lihat lagi apa sih yang terjadi, apa yang dilakukan Rudowski ini ketika memunculkan buku ini. Buku Architecture Without Architect ini muncul sebagai sebuah catatan kurator dari pameran yang dilakukan MoMA, Museum of Modern Art, tahun 1964. Kalau kita perhatikan di bagian tengah, Rudowski ingin keluar dari keadaan dan bertanya, sebenarnya ada nggak sih karya arsitek yang di luar pemahaman arsitektur, ilmu arsitektur pada umumnya yang terjadi di Eropa atau di Amerika. Mempertanyakan the beauty of the primitive architecture. Ini yang kata-kata yang mungkin sebagian memahaminya berbeda, primitive architecture. Namun di sini Rudowski mencoba melihat bahwa ada yang lain, bahwa ada arsitektur yang lain selain yang apa yang selama ini dipelajari. Dalam catatan pembukanya, Rudowski mengungkapkan, architectural history as a written and taught in the Western world has never been concerned with more than a few select cultures. Jadi ada kegelisahan bahwa apa yang selama ini dipelajari, apa yang selama ini ditulis, apa yang selama ini dikaji, itu melupakan ada satu, katakanlah, karya yang selama ini tidak dianggap dalam pemahaman ilmu arsitektur. Architecture Without Architect pada alinea kedua attempts to break down our narrow concept of art of building by introduction the unfamiliar word, mencoba keluar dari zona nyaman, dari konsep sempit pemahaman keindahan bangunan, dan menampilkan unfamiliar word dari arsitek yang selama ini mereka pelajari. Jadi kegelisahan itu yang coba dihadirkan oleh Rudowski dalam pameran di MoMA tahun 1964. Saya mencoba mengambil salah satu contoh apa yang dihadirkan di buku ini, yaitu aquatic architecture, sebuah karya atau bisa dikatakan arsitektur yang di luar kebiasaan, di luar pemahaman arsitektur selama ini, ilmu arsitektur, dan bahkan sampai sekarang sih. Ada karya arsitektur yang lokusnya atau tempatnya berada di atas air, yang selama ini kita pahami selalu berada di tanah. Ini yang dicoba dihadirkan bahwa ada loh karya arsitektur yang mengeksplor atau menempati posisi di atas air, dan itu terjadi banyak, terutama di tempat kita di Nusantara yang 75% wilayah Indonesia adalah perairan. Ini yang mungkin cocok kita bisa eksplor lebih lanjut, apa itu aquatic architecture, sebuah ranah, sebuah pemikiran, sebuah kajian yang belum banyak dilakukan orang. Paper ini juga menghadirkan salah satu tulisan yang menjadi acuan banyak peneliti, yaitu buku atau pemikiran dari Victor Papanek, yang secara tegas atau secara literal menyatakan
So many architectural critics try to fit theory of vernacular architecture. Ada banyak kritikus, bahkan teori yang mencoba memahami vernacular architecture dalam single kategori. Ini yang akan justru mempersulit, ya, nyatakan mempersulit si peneliti atau kritikus itu sendiri gitu. Single kategori yang penjelasannya akhirnya berulang-ulang. Hal ini bisa dipahami bahwa memang pengetahuan arsitektur yang kita dapatkan, baik di Eropa maupun yang selama ini kita dapatkan, belum banyak menyentuh apa itu vernacular arsitektur. Sehingga kalau kita kembali ke materi kuliah tamu kemarin, ada pertanyaan, kok selama ini kita tidak paham apa, selama ini kita tidak bisa membaca lebih lanjut ya, karena memang dasar ilmu kita selama ini bukan pada vernacular arsitektur. Ini adalah pintu gerbang untuk masuk lebih lanjut memahami atau mengembangkan apa itu yang disebut dengan vernacular arsitektur. Tulisan ini atau paper ini juga mengacu pada apa yang dilakukan oleh Paul Oliver. Buku ini menarik karena dengan tegas menyatakan bahwa vernacular arsitektur terkait dengan architectural language, bahasa arsitektur yang digunakan oleh etnis, oleh masyarakat lokal, dan itu adalah perwujudan lokal dialeknya, cara menyampaikannya, cara berpikirnya. Kembali lagi ke pengertian di awal tadi, merupakan kekhasan sebuah suku bangsa, katakanlah sebuah komunitas masyarakat tradisional, bisa dikatakan demikian, yang itu cara mereka mengekspresikan. Jadi karya arsitektur adalah sebuah, kaitannya dengan vernakular, adalah sebuah bahasa arsitektural, yang tentu bahasa ini berbeda dengan bahasa yang selama ini kita pelajari. Sebuah hal yang masuk akal gitu. Kita belajar bahasa, mungkin bahasa sekarang, bahasa Indonesia, katakanlah sebagai contoh perumpamaan, tapi kita tidak memahami umpamanya bahasa Minang, bahasa Jawa alus, atau bahasa Bali yang memang terlepas dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Ini analoginya mungkin bisa seperti itu. Lalu kesimpulan dari tulisan ini menyatakan bahwa many vernacular solution are today regarded as a regional icon representing their own region. Jadi solusi-solusi yang dilakukan atau solusi-solusi yang dimunculkan oleh masyarakat di suku-suku tertentu, ya itu merupakan solusi yang tepat dan menunjukkan kekhasan atau bahkan mewakili pemikiran yang pas dengan lokasi tertentu, region tertentu, representing the own region. Jadi karakternya muncul. The concept of vernacular architecture can and should be responsive to emerge issue. Mungkin bisa dan seharusnya bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sekarang. Karena apa yang mereka lakukan, masyarakat tradisional lakukan melalui karya vernakularnya, itu sesuai atau fit dengan alam di sekitarnya. Jadi kita bisa belajar memahami, bisa belajar berakrab ria, atau bisa menyatu dengan alam dengan atau melalui apa-apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita melalui kajian vernakular, arsitektur vernakular. Lalu pertanyaan berikutnya, setelah kita paham definisi, kemudian kita paham bahwa arsitektur vernakular itu merupakan bahasa yang khas atau merupakan karakter, menunjukkan karakter dari keadaan lingkungan alami di tempat di mana bangunan itu berada. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kita belajarnya? Apa yang bisa kita pelajari dan caranya bagaimana? Ini pembahasan berikutnya adalah berbincang tentang itu.
arsitektur vernakular sebagai sebuah potensi pembelajaran arsitektural. Di titik ini, kenapa saya sampaikan di mata kuliah apresiasi, supaya kita bisa belajar banyak. Kita bisa belajar banyak dari arsitektur vernakular. Kita coba dekati dulu, kita coba apresiasi dulu. Contoh-contoh berikut akan lebih pada hal-hal teknis, tapi tidak perlu kita lakukan semua yang dicontohkan di apa yang telah dilakukan pada peneliti, tapi kita mencoba mengambil intisarinya dan coba kita menyusuri jejak-jejak yang ditinggalkan dengan cara apresiasi arsitektur terhadap bangunan vernakular. Saya akan menghadirkan dua contoh. Ini contoh yang pertama, sebuah kajian tentang social culture context and vernacular housing morphology. Jadi lebih kepada transformasi urban housing morphology dari waktu ke waktu. Lalu ditemukan bahwa the complexity of relation between multi-layer hierarchy of socio-cultural factor and urban housing form is term of physical form and spatial configuration. Jadi kita bisa melihat proses transformasi atau proses morfologi, proses pembentukan sebuah bukan urban ya, lebih kepada permukiman masyarakat melalui bentuk fisiknya, physical form, dan spasial konfigurasi spasialnya. Jadi kita bisa membaca arsitektur vernakular melalui bentuk fisiknya dan konfigurasi spasialnya. Bagaimana caranya? Kita coba lihat langkah-langkahnya. Paper ini mengacu pada apa yang dilakukan Amos Rapoport. Jadi relasi antara berbagai layer socio-cultural dan lingkungan binaan, kaitannya dengan permukiman, morfologi permukiman. Jadi membaca skema ini mungkin dari sebelah kanan dulu. Ada culture, ada budaya yang terjadi di situ. Kalau kita bisa pahami, budaya itu adalah sekumpulan pengetahuan masyarakat lokal yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, sehingga pengetahuan tersebut mereka katakan sebagai sebuah budaya. Budaya kalau hemat saya adalah pengetahuan yang telah teruji oleh ruang dan waktu. Kemudian dari culture tersebut, dari budaya tersebut ada nilai, ada value dan kepercayaannya. Ini yang kemudian muncul dalam bentuk bangunan, bisa dikatakan demikian. Di bagian tengah arsitektur teori, urban teori, kemudian way of living lifestyle itu bisa kita abaikan karena itu adalah dasar teoretikalnya si penulis. Jadi kita bisa loncat langsung. Jadi value dan belief itu muncul dari kebutuhan dan keinginan terhadap lingkungan binaan, lingkungan mereka, masyarakat itu hidup. Dan itu muncul dalam aktivitas kesehari-hari yang kemudian terrepresentasi, termanifestasi dalam bentuk bangunan. Karena ini terjadi puluhan tahun, karena ini mungkin bahkan ratusan tahun, ada perbaikan-perbaikan dari perilakunya, ada penyesuaian dari value-nya, ada penyesuaian dari kebutuhannya, karena rentang waktunya cukup panjang. Sehingga apa yang kita saksikan sekarang adalah, terutama di dalam arsitektur, adalah bentuk yang telah teruji ratusan tahun. Itu kekuatan atau itu hal yang kita bisa pelajari. Bahasa yang bentuk arsitektural yang disampaikan yang disampaikan arsitektur vernakular di masa sekarang, yang kita lihat sekarang, itu adalah bentuk yang sudah teruji, bentuk yang sudah memakan atau melintasi ruang dan waktu yang cukup panjang.
Sehingga itu yang kita pelajari, bahwa mereka bisa sangat adaptif, sangat bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Yang dengan lingkungan kemudian merombak cara perilakunya, merombak value-value yang ditanamkan, dan akhirnya muncul dalam bentuk arsitektural. Menelusuri lebih lanjut tentang apa yang dilakukan Rapoport, saya sih menyarankan rekan-rekan mahasiswa untuk membaca lebih lanjut WordPress yang dilakukan oleh Bu Indah. Itu alamatnya sudah saya sampaikan. Ini merupakan materi kuliah yang disampaikan tahun 2010 oleh Bu Indah. Pada bagian ini khusus bicara tentang House Form and Culture dari Amos Rapoport. Teori dari house form itu terdiri dari dua hal: modifying factor of house form dan socio-cultural factor. Jadi ada bentuk bangunannya, bentuk rumahnya, ada tentang socio-culture-nya factor yang kaitannya juga dengan bentuk rumah. Kalau kita lihat modifying factor, jadi faktor-faktor yang bisa yang kemudian mempengaruhi modifikasi bentuk adalah satu, climate, kebutuhan terhadap iklim dan kebutuhan terhadap sebuah pernaungan, sebuah perlindungan atau shelter, yang kemudian kaitannya juga dengan material, pengetahuan konstruksi dan teknologi yang sesuai oleh ruang dan waktu, dan juga masyarakat pada masa itu, kemampuan masyarakat pada masa itu. Kemudian site atau tapaknya, bagaimana karakter tapaknya. Lalu keperluan terhadap pertahanan. Ini pertahanan ini juga cukup menarik, bukan pertahanan terhadap musuh dalam pengertian peperangan, tidak hanya itu, tapi juga bagaimana melindungi bahan makanan dari bermacam-macam musuh, katakanlah seperti itu. Ada beberapa suku memang masih ada perang antar suku, dan itu muncul dan akhirnya membentuk huniannya, atau juga kaitannya dengan bahaya binatang buas. Tapi juga ada spiritual defense. Kemudian kaitannya dengan ekonomi, kaitannya dengan religion. Di sisi lain ada juga kaitan dengan socio-cultural factor, makna dari bentuk rumah. Itu kita sering lihat bahwa ini bermakna ini. Tapi kalau kita bongkar lebih lanjut, itu ada seperti tadi, ada bahasa yang ingin disampaikan, ada pesan yang ingin disampaikan. Faktor critical thinking dan choice. Karena ini berlangsung puluhan tahun, bentuk ini merupakan proses adaptasi. Bentuk ini merupakan pilihan mereka dalam proses adaptasi. Kebutuhan terhadap kebutuhan dasar. Buat saya pribadi, arsitektur vernakular itu sangat pragmatis. Apa yang mereka butuhkan, kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan, kemudian itu muncul. Sehingga kalau kita perhatikan ruang-ruangnya, kebanyakan ruang-ruangnya adalah ruang yang multifungsi. Itu salah satu contoh. Factor of site and choice, kembali lagi, kenapa memilih site itu? Ada pemikiran apa? Ada kaitan socio-culture apa? Itu yang perlu kita lihat lebih lanjut. Kemudian konsistensi dan change. Bagaimana, apa yang tetap, apa yang berubah. Nah, ini menarik sekali untuk diulas lebih lanjut. Ketika melintas ruang dan waktu, apa yang tetap dari awal sampai saat sekarang. Kemudian apa yang berubah, apa yang bertransformasi. Di buku ini coba diungkapkan, sehingga arsitektur vernakular kaitannya dengan bentuk arsitektur itu sendiri, itu merupakan sebuah proses. Saya mengatakan sebagai proses adaptasi terhadap lingkungan, terhadap perkembangan zaman, adaptasi terhadap bahkan antar masyarakat itu sendiri. Dan itu kemudian muncul dalam sebuah cara menyampaikan. Kalau tadi di pengertian ada dialek
arsitekturnya apa. Dari situ kita bisa paham bahwa memang setiap komunitas katakanlah atau suku itu punya cara menyampaikan. Bahkan di satu suku berbeda tempatnya, berbeda site-nya, berbeda tantangannya, dialeknya juga atau bahasa yang arsitektur yang disampaikan juga sangat berbeda. Kembali dari apa yang disampaikan Bu Indah dalam WordPress-nya, mengacu pada Victor Papanek. Di sini Dynamic Web of Vernacular Matrix. Jadi indikator-indikator yang saling berkaitan. Kita bisa bicara tentang estetik, kita bisa tentang geographic, sosial, method, material, tools, proses, skill, budayanya, kolektif, spatial image, region, dan macam-macam, sosial, evolution, historical. Jadi ada banyak hal yang kita bisa explore lebih lanjut melalui arsitektur vernakular. Dan itu yang akan memperkaya kita dalam kaitannya dengan memahami bagaimana masyarakat masa lalu itu mampu beradaptasi dengan terutama site-nya, terutama waktunya, ruang dan waktu. Dan itu saling melengkapi. Tidak hanya satu sudut pandang, tidak hanya katakanlah kalau di arsitektur itu modern itu aktivitas, kemudian fungsional, ruang, fungsi ruangnya saja. Tapi ada hal yang disampaikan, bahkan ada evolusinya, bahkan ada ketukangannya. Ini yang menjadi menarik, bagaimana tools tukang itu menghasilkan produk tertentu, kemudian cara menyampaikannya ke keturunan-turunan berikutnya. Jadi arsitektur vernakular punya keluasan materi studi yang bisa kita explore lebih lanjut terkait dengan, apalagi kalau coba kita kaitkan dengan keadaan lingkungan, keadaan alam tempat si karya arsitektur itu berdiri. Kalau kita kembali ke materi perkuliahan minggu lalu, dari Alan Carlson menyatakan 3 hal, yaitu eksistensi, location, and function. Ini kita bisa gunakan, kita coba combine, kita coba layering terhadap apa yang dilakukan oleh Papanek melalui Web of Vernacular Matrix-nya. Pada tugas berikutnya atau tugas pengamatan, tugas apresiasi terhadap bangunan vernakular, kalian akan diminta untuk membuat indikator apa sih yang akan kalian lihat, apa sih yang kalian coba pahami terhadap kasus-kasus vernakular yang ada di Palembang. Seperti disampaikan tadi, Dynamic Web of Vernacular Matrix-nya Papanek, kemudian apa yang dilakukan Alan Carlson. Kalau kita coba overlay, kalian bisa fokus, teman-teman mahasiswa bisa fokus pada 3 hal. Location itu pasti sekali, karena akan menunjukkan kekhasan bangunannya dan respon si bangunan ini terhadap tempat bangunan ini berdiri. Jadi location kaitannya dengan geografik, kaitannya dengan sosial. Eksistensi, kita bisa melihat secara estetiknya, perhatikan materi estetika dalam arsitektur di beberapa minggu yang lalu, itu juga menjadi bahasan. Namun perlu diperhatikan atau perlu didetailkan lebih lanjut estetik yang seperti apa. Lalu secara function ini, kalau Alan Carlson melihat bagaimana bangunan itu berfungsi terhadap penghuninya. Kalau dikaitan dengan Papanek, fungsi itu kita bisa melihat secara evolution. Jadi fungsi di masa lalu seperti apa hingga di masa sekarang sebagai sebuah kajian historical, dan bagaimana bangunan itu beradaptasi.
Atau fungsi secara klimatologi, bagaimana bangunan itu bisa berfungsi ya, sebagai katakanlah hunian, karena ketiga kasus itu kebanyakan hunian, sebagai hunian yang nyaman kaitannya dengan climate. Karena kasus-kasus yang disodorkan, kasus-kasus yang menjadi amatan, objek amatan berada di tepian sungai, sehingga klimatnya, iklim mikronya berbeda dengan bangunan-bangunan yang berada jauh dari sungai. Jadi function di sini bisa didekati secara historical, kesejarahan, evolusi fungsinya, atau secara climate-nya, atau secara lingkungannya, atau konteks lingkungan, atau konteks sosial. Jadi lihat masyarakatnya. Jadi function lebih punya pilihan untuk kalian mencoba mendekatinya atau memahaminya seperti apa. Kasus yang pertama sebagai studi kasus adalah Kampung Kapiten. Di paparan ini terlihat bahwa sudah dilakukan pendekatan evolusi kesejarahan, historical evolution dari Kampung Kapiten melalui studi peta. Jadi dari tahun 1821 sampai 2016 ada perkembangan apa di Kampung Kapiten tersebut. Ini bisa membantu kalian jika ingin mengapresiasi Kampung Kapiten ini dilihat dari fungsinya dalam konteks atau perspektif historical, sehingga bagaimana kemudian kaitannya dengan eksistensi dan site-nya itu bisa kalian kembangkan lebih lanjut. Kajian Kampung Kapiten cukup banyak telah dilakukan. Saya dan Bu Listen pernah menulis secara khusus dalam kalau saya di jurnal, Bu Listen dalam sebuah seminar Artopolis tentang kampung ini. Jadi materi tentang Kampung Kapiten cukup kaya. Tinggal bagaimana kemudian materi-materi tersebut, tulisan paper, tulisan di jurnal, itu menjadi background knowledge, menjadi pengetahuan dasar kalian dalam mencoba mengapresiasi. Kenapa pengetahuan dasar itu penting? Kembali lagi ke kalau kita lihat definisi atau pemahaman tentang apresiasi, terutama apresiasi arsitektur, diperlukan pengetahuan dasar dulu, background knowledge dulu, sehingga kalian paham benar apa yang akan kalian hadapi, apa yang kalian apresiasi. Dengan memahami latar belakang, dengan memahami dasar atau dasar pembentukan sebuah kampung, terutama Kampung Kapiten, ini kalian bisa lebih tajam lagi, lebih mendetil lagi mengapresiasinya. Jadi kembali lagi di penjelasan awal di apresiasi, bahwa yang kita kejar atau yang kita coba lakukan bukan apresiasi emosional, bukan apresiasi spontan, tapi benar-benar apresiasi yang dipikirkan, cognitive appreciation, apresiasi yang punya dasar berpikir, punya nalar berpikirnya. Kasus kedua adalah Rumah Saudagar Ong Buncit. Jujur materi ini tidak banyak dilakukan kajian ilmiahnya. Mungkin saya yang kurang pengetahuan lebih lanjut tentang Ong Buncit, hanya beberapa kali pernah ke sini. Tapi kalian bisa coba telusur lebih lanjut, bahkan bisa bertanya-tanya lebih lanjut ke tempat ini, karena tempat ini sekarang sangat terbuka untuk pendatang masuk. Jadi kalian bisa telusur lebih lanjut. Kalau nggak salah juga ada beberapa studi yang mereka simpan di tempat ini. Pemiliknya juga sangat welcome untuk bertanya-tanya. Jadi kasus kedua ini pendekatannya mungkin agak berbeda dengan Kampung Kapiten. Kalian harus lebih banyak bertanya, lebih banyak masuk ke dalam. Kalau dalam pemahaman ilmiah itu yang disebut dengan grounded research, sebuah kajian yang benar-benar melihat ke lapangan dan menggali apa yang terjadi di lapangan.
Nanti kita akan lihat perbedaan yang cukup besar, apa metode atau langkah-langkah kalau didasarkan pada pengetahuan atau pada background knowledge dengan dasar-dasar jurnal ilmiah, atau dengan yang langsung terjun ke lapangan. Kita menggali apa yang terjadi di lapangan. Apresiasinya akan sangat berbeda dan itu sangat menarik. Nah, kasus ketiga adalah Kampung Al-Munawwar. Ini kampung mungkin berada di antara Kampung Kapiten dan Ong Buncit. Di antara dalam pengertian ini begini. Secara materi paper, ada beberapa paper yang menjelaskan secara deskriptif bagaimana Kampung Al-Munawwar ini. Namun berbeda sekali dengan Kampung Kapiten maupun rumah Ong Buncit. Kampung ini sangat tertutup. Artinya kita tidak bisa serta-merta masuk dan foto-foto. Itu yang akan menjadi catatan penting bagi kelompok yang akan mendapatkan kampung ini. Saya wanti-wanti benar untuk hati-hati. Hati-hati dalam pengertian hati-hati lebih pada respect terhadap warga kampung di sini. Jadi tolong jaga benar keadaan dan kondisi di sini, karena memang masyarakat di sini mencoba menjaga privasi mereka, menjaga kehidupan mereka. Mereka coba sangat membatasi diri terhadap orang dari luar. Jadi perlu ada hal-hal yang diperhatikan. Namun bukan berarti data dari Kampung Al-Munawwar ini tertutup sama sekali. Kalian bisa melakukan teknik yang bagi yang kelompok yang mendapatkan Kampung Al-Munawwar ini, teknik yang apresiasinya agak berbeda. Kalian bisa tidak harus ke lapangan untuk melihat Kampung Al-Munawwar ini. Ada 2 tulisan terkait deskripsi Kampung Al-Munawwar dan cukup detail, sehingga kalian bisa bersikap lebih lanjut apakah perlu turun ke lapangan. Kalau toh harus turun atau kalian putuskan harus turun, benar-benar terbatas orangnya, jadi tidak bisa bergelombol cukup banyak. Katakanlah 1 atau 2 orang bisa masuk, itu pun perlu minta izin untuk foto-foto. Jadi itulah keberadaan kekasan dari Kampung Al-Munawwar. Kita tidak bisa memaksa untuk membuka rumahnya, apalagi ini adalah rumah tinggal bagi mereka gitu loh. Jadi privacy cukup dijaga. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan dalam mengapresiasi. Jadi dari tiga kasus ini punya kekasan masing-masing, punya keunikan masing-masing, bahkan dalam teknik mengapresiasi, teknik untuk mendekati bangunan, memahami bangunan juga punya pemahaman karakter yang berbeda. Saya harap juga, kami berharap juga hasil apresiasinya juga sangat khas nanti. Tiap kasus punya kekasan masing-masing. Bahkan antar kelompok di kasus yang sama, kami berharap juga punya kekasan masing-masing. Karena apresiasi itu sangat personal. Artinya personal ya sangat sesuai dengan bagaimana kelompok ini memandang kasus vernakular ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pembekalan sebelum kalian turun ke lapangan. Sebagai penutup, quote dari Hasan Fathi ini mungkin sebagai pembelajaran. Apa yang kalian lakukan dalam mengapresiasi karya arsitektur vernakular merupakan bekal kalian untuk memahami lebih lanjut kondisi tapak. Build your architecture from what is beneath your feet. Apa yang ada di kaki kalian, apa yang ada di bawah kaki kalian. Sehingga itu yang penting, bahwa karya arsitektur itu khas, sesuai dengan tapaknya, sesuai dengan lokasinya. Tapi di tanah itu juga bukan tanpa nilai, bukan bebas nilai yang kita bisa melakukan seenaknya. Ada sejarah yang panjang. Melalui arsitektur vernakular, melalui apresiasi
karya arsitektur vernakular kita belajar banyak tentang bagaimana nenek moyang kita menghormati tapak itu, menghormati lingkungan di sekitarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak.